Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Proses ini secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Pertama adalah curah hujan. Faktor yang kedua adalah material batuan. Faktor yang ketiga adalah lereng pegunungan. Dan faktor yang terakhir adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Faktor yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Faktor yang kedua adalah material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Faktor yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Faktor yang terakhir adalah keberadaan tumbuhan atau sering disebut juga dengan vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Apa yang akan terjadi jika semakin banyaknya pembangunan pemukiman, gedung, dan jalan raya? Hal tersebut akan mengganggu peranan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Jika air tidak tersimpan, maka kita tidak memiliki cadangan air saat menghadapi musim kemarau. Selain itu, banjir dan tanah longsor juga dengan mudah terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Air bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga.
Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak, sehingga berdampak pada permukaan bumi. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Kekeringan adalah peristiwa yang kerap terjadi di Indonesia. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Musim kemarau yang terjadi terlalu lama mengakibatkan kekeringan pada sumber-sumber air, seperti muara air, sungai, dan danau. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang terakhir, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita bijak dalam memanfaatkan air. Misalnya, menutup keran air jika tidak digunakan atau membuat penampungan air. Selain itu, pada musim kemarau, petani juga dapat menanam tanaman palawija, seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah peresapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Minimnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah, sehingga tanah dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan tanah dan menyimpannya sebagai air tanah. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan
harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama, syarat fisika. Air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri, atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Yang kedua adalah syarat kimia. Memiliki tingkat keasaman yang normal atau pH 7. Air tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang ketiga adalah syarat biologi. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita gunakan adalah air bersih. Oleh karena itu, kita harus mengetahui syarat-syarat air yang bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang seringkali perlu membelinya. Daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sumur maupun sungainya telah tercemar. Pencemaran biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Kita dapat mengurangi krisis air bersih antara lain dengan menggunakan tindakan-tindakan berikut ini. Yang pertama, melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari. Yang kedua, menggalakkan penanaman pohon. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau sering disebut juga biopori. Yang keempat, membangun tempat penampungan air. Yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air. Air
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Sayangnya, ketersediaan air yang bersih yang ada di permukaan bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas air dan cara memeliharanya. 5 cara sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari untuk menghemat air. Yang pertama, gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Yang kedua, siram tanaman di pagi hari. Dapat menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, matikan keran ketika mencuci tangan dan menggosok gigi. Yang keempat, bijaksanalah dalam mencuci pakaian. Mencuci pakaian dengan air yang secukupnya. Yang kelima, kurangi siraman pada ponsel. Sekian pembahasan